Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat-Nya, karunia dan kebaikan-Nya kepada kita semua, terutama yang beriman dan Islam. Lima sehat dan kesempatan pada malam hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan waktu kita dari maghrib sampai waktu isya ini Allah Ta'ala kabulkan doa-doa kita, menerima amal ibadah kita, menerima zikir dan doa-doa kita insyaallah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada akhir kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab bahasan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada bahasan bab adabul ukhuwah fillahi ta'ala, adab-adab di dalam berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab di dalam saling mencintai karena Allah Ta'ala. Para ulama menjelaskan di antara adab-adab di dalam ukhuwah al-islamiyah atau persaudaraan karena Islam, persaudaraan karena akidah, yaitu yang pertama an-niyatus shalihah, harus didasari niatnya semata-mata karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan atau ukhuwah, persaudaraan karena Allah dibangun dengan sama-sama menggapai ridha dari Allah Ta'ala. Dan ini yang disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sangat masyhur sekali. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu harus dibarengi dengan niat. Semua amal kita, ya, tanpa terkecuali, baik amalan yang afdal atau ghairul afdal, baik amalan yang kaitannya hablum minallah ataupun amalan yang kaitannya hablum minan nas, pasti dibarengi dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala atau balasan sesuai apa yang dia niatkan. Kemudian Rasul melanjutkan, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi
barang siapa yang hijrahnya karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka dia berarti hijrahnya untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya sesuai dengan niat. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Namun barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkan atau ada seorang wanita yang ingin nikahi, maka hijrahnya adalah tergantung apa yang menjadi niatnya. Kalau kita coba mengkaji dari segi sirah nabawiyah atau dalam sejarah Islam, hadis yang mulia ini memiliki asbabun nuzul. Ya. Kalau kita mengkaji Al-Quran kan biasanya nama asbabun nuzul. Ya. Kalau mengkaji hadis namanya asbabul wurud. Ya. Sebab diucapkannya hadis ini oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika ada berita hijrah kepada baginda Rasulullah SAW ke kota Yasrib. Yasrib itu adalah nama sebelum diganti menjadi Madinah Al-Munawwarah. Jadi nama kota Madinah sebelum hijrahnya Nabi disebut dengan kota Yasrib. Ketika baginda Rasulullah SAW hijrah ke kota Yasrib dengan para sahabat, beliau meninggalkan keluarga, meninggalkan harta beliau, demikian juga para sahabat meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, semata-mata untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala dan Rasulnya, melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi kaum muslimin itu hijrah ke Madinah itu bukan karena mereka takut terhadap gangguan orang-orang kafir Quraisy, tidak, tetapi mereka menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah Ta'ala agar mereka hijrah ke kota Yasrib atau Madinah. Ini yang kita temukan di dalam sejarah. Ternyata kaum muslimin hijrah itu ke Madinah bukan karena takut, bukan karena khawatir ya dari orang-orang kafir Quraisy, tidak, tapi semata-mata menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, salah seorang yang hijrah itu ada namanya Muhajir Ummu Qais. Ya, jadi ada seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Nabi karena dia berhijrah mengikuti yaitu kemauan dari seorang perempuan yang namanya Ummul Qais. Ya. Ummul Qais ini ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Maka ada seorang sahabat ikut hijrah bersama Nabi karena ingin menikahi Ummul Qais. Maka itulah sebabnya baginda Rasul mengatakan, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Kalau orang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan kebaikan seperti yang Allah Ta'ala janjikan dan dijadikan oleh Rasulullah SAW. Tapi apabila tujuannya adalah duniawi, maka Allah Ta'ala akan memberikan apa yang menjadi niat dalam hijrahnya. Itulah yang dimasukkan di dalam hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Karena saking pentingnya niat ini para jamaah, sampai-sampai orang itu boleh menggabungkan beberapa amal, beberapa niat dengan satu pekerjaan. Ya, di dalam ini itu disebut dengan ta'addudun niyat di amalin wahid. Menggabungkan beberapa niat ibadah dengan satu pekerjaan. Jadi menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu pekerjaan. Ini yang disilakan dalam fikih ta'addudun niyat di amalin wahid. Misalnya, kalau ada orang yang masuk masjid dan waktu sholat sunnahnya sudah sangat terbatas, ya, paling bisa kerjakan 2 rakaat. Ya. Padahal ketika masuk masjid ada anjuran untuk tahiyatul masjid, ada anjuran untuk qabliyah maghrib misalnya, atau ada anjuran untuk salat sunnah wudu misalnya. Tapi mungkin yang dikerjakan cuma 2 rakaat saja dan mungkin mengerjakan semuanya. Maka dalam konteks seperti ini kata para ulama boleh menggabungkan beberapa niat ibadah tadi dengan satu pekerjaan. Jadi dia salat sunnah 2 rakaat qabliyah misalnya, tapi dia niatkan juga sekaligus adalah menjadi salat sunnah tahiyatul masjid. Ini yang disebut dalam fikih namanya ta'addudun niyat bi amalin wahid, menggabungkan beberapa niat ibadah dengan satu pekerjaan. Baik, kemudian yang kedua, ya. Yang kedua ada di dalam
ukhuwah persaudaraan atau saling mencintai karena Allah itu adalah ittikhadul akh was-sadiqil mu'min as-salih. Pilihlah teman yang baik atau sahabat yang mulia yang dia taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar persaudaraan atau dasar persahabatan itu adalah karena keimanan. Ya. Tidak ada ikatan yang paling kuat di dalam Islam ini para jamaah kecuali ikatan kalimat yang sama, kalimat la ilaha illallah. Itu yang mengikat kita semua. Siapapun dia, warna kulit apapun warna kulitnya, dari bangsa manapun dia, ya, selama kalimatnya sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka bagian dari saudara kita. Dan ini ikatan yang paling kuat para jemaah, ya. Ikatan persaudaraan yang paling kuat adalah persaudaraan karena keimanan, karena akidah, ya. Karena tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya yang sama, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan kalimat ini kita hidup dan insyaallah mudah-mudahan dengan kalimat ini nanti kita wafat. Ya. Karena sebagaimana kita mudah mengucapkannya semasa hidup kita, mudah-mudahan ini juga kalimat yang mudah kita ucapkan nanti ketika sakaratul maut. Ya. Karena tidak ada harapan orang itu pada jamaah kecuali ketika meninggal dunia dia membaca kalimat apa? La ilaha illallah. Maka dianjurkan ditalqinkan orang yang mau meninggal dunia dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Imam Ibnu Abbas itu salah satu zikir yang beliau perbanyak habis sholatillah, zikir kalimat tauhid, zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan setiap kita membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Imam Ibnu Abbas sahabat Nabi setelah itu beliau memperbanyak zikirnya dengan kalimat la ilaha illallah. Ini memang zikir yang paling terbaik. Ya, Rasul menyebutkannya kalau ditimbang kalimat la ilaha illallah, lalu ditimbang bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat, jauh lebih kuat dibandingkan dengan bumi, langit dengan segala isinya. Kalimatnya insyaallah mudah-mudahan memberatkan timbangan kita nanti pada yaumul qiyamah. Kalimat yang akan memberatkan amal kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dawamkan yang mirip zikirnya dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Ya. Berdasarkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau berteman dekat kecuali dengan seorang yang beriman, seorang mukmin. Jadi teman dekat itu adalah kita pilih siapa teman dekat kita, siapa sahabat dekat kita. Pilihlah kata baginda Rasul mukminan, orang yang memang seiman dengan kita. Tapi kalau di luar hubungan itu bukan hubungan yang persahabatan yang dekat, mungkin ada urusan bisnis, ada urusan mitra kerja, atau di dunia kerja, silakan kita boleh bergaul dengan orang di luar Islam. Ya, tetapi begitu kita berbicara tentang orang yang dekat dengan kita, sahabat terbaik kita, maka pakai prosesan la tusahib illa mu'minan. Kita disuruh memilih yang seiman. Ya, karena kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ala din khalilihi. Agama seseorang itu sangat bergantung pada agama temannya. Karena bagaimanapun dalam interaksi itu akan saling apa? Saling mempengaruhi. Ya. Dalam kita bergaul itu pasti ada mempengaruhi atau dipengaruhi. Maka kalau orang yang beriman itu tentu adalah mudah-mudahan bisa saling mengingatkan, tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling menguatkan keimanan, saling menasihati di dalam kebaikan. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala di surat Az-Zukhruf, ya, ayat 67.
Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun atau illa al-muttaqin. Sesungguhnya orang yang bersahabat di dunia, berteman di dunia, kelak pada hari kiamat mereka akan saling memusuhi satu dengan yang lainnya, illa al-muttaqin, kecuali persahabatan yang didasari karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi artinya adalah benar-benar hadis Nabi SAW, janganlah kita memilih teman dekat itu kecuali yang mukmin. Kalau istilah anak muda sekarang itu namanya bestie, Pak. Ya, bestie itu teman dekat, teman baik, yang mungkin biasa kita ngobrol sama dia, kita bergaul mungkin sama dia, maka dipilihlah yang satu akidah. Tapi Islam tidak membatasi dalam pergaulan, Pak. Ada pergaulan yang sifatnya kemasyarakatan, kan? Dulu di masa Rasulullah SAW di Madinah itu yang hidup bukan kaum muslimin saja, ya, yang hidup di situ ada komunitas Yahudi, hidup di kota Madinah Al-Munawwarah. Mereka diberikan hak yang sama oleh Rasulullah SAW. Mereka hidup di kota Madinah, ya, diberikan hak yang sama seperti yang diberikan hak kepada kaum muslimin. Bahkan ada seorang anak muda yang biasa membantu Rasulullah SAW, anak muda Yahudi. Kita pernah mendengar kisahnya. Ada seorang anak muda Yahudi biasa membantu Rasulullah. Rasulullah ada keperluan apa dibantu, Rasulullah ada keperluan apa dibantu. Satu ketika anak muda Yahudi ini sakit, dan sakitnya dari kritis, ya, udah kondisi udah berat sakit. Lalu Rasulullah SAW menjemput anak muda. Ketika itu baginda Rasulullah SAW, maka kemudian anak muda itu dibimbing, ya, dibimbing untuk ucapkan kalimat Qul la ilaha illallah. Disuruh mengucapkan kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Lalu anak muda ini kebingungan. Di samping anak muda ini ada ayahnya. Dia menoleh ke ayahnya seakan-akan meminta persetujuan, apa boleh aku ikuti ucapannya Nabi Muhammad? Maka apa kata ayahnya? Atib Abul Qasim, ikutilah ucapannya Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah panggilan baginda Rasul. Namanya Abul Qasim karena Rasul punya anak laki-laki namanya Al Qasim. Maka anak muda yang itu mengatakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak lama kemudian dia ucapkan kalimat syahadat tadi, anak muda yang itu meninggal dunia. Maka apa kata beliau? Alhamdulillah allazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda tadi dari siksa api nerakanya Allah. Artinya dia sudah mendapatkan hidayah iman dan Islam. Mungkin kalau tidak dibimbing oleh Nabi, kalau tidak diajarkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat oleh Nabi, mungkin anak muda itu bisa saja meninggal dunia yang bukan dalam keadaan iman. Ini Masya Allah bagaimana Rasulullah SAW begitu mengharapkan kebaikan, keselamatan bagi orang lain. Itu Nabi SAW. Kemudian di ayat yang lain di surah Al-Imran, ya, Allah Ta'ala sebutkan di ayat 103, Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka dengan segala nikmat Allah kalian menjadi ikhwanan. Apa ikhwanan? Bersaudara. Persaudaraan yang diikat dengan keimanan, persaudaraan yang diikat dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu para jamaah sekali lagi ikatan yang paling kuat, melebihi daripada ikatan kerabat, melebihi daripada ikatan suku, melebihi daripada ikatan satu bangsa, yaitu ikatan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan, ya. Maka orang beriman itu disebut dalam Al-Quran dengan sebutan ukhuwah, ya. Ukhuwah apa artinya? Persaudaraan, ya. Dipanggil dengan sebutan akhi wa ukhti, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, itu sampai disebut orang mukmin itu semua bersaudara, ya. Baik, kemudian berikutnya adalah adab yang ketiga
sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-mahabbatu lillah. Cintailah saudaramu, cintailah keluargamu semata-mata karena meraih ridha Allah, karena ingin mencari ridha Allah. Jadi kita mencintai, kita memuliakan, kita menghormati orang lain, itu kita dasari lillahi ta'ala, semata-mata karena mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, semata-mata mengikuti perintah Allah. Ya. Dan itulah memang pentingnya di dalam Islam, tidak hanya masalah akidah, bukan hanya masalah ibadah, tetapi juga poin yang kedua masalah yang terkait dengan al-adab. Jadi kan Islam itu ada 3 dimensi kan. Pertama ada dimensi akidah, ya, keimanan. Ya. Dimensi yang kedua itu adalah ibadah, syariat. Ya. Kemudian dimensi yang ketiga adalah akhlak. Ya. Dan 3 hal ini tidak bisa dipisahkan pada jemaah. Ya, akidah tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Ibadah tidak bisa dipisahkan daripada akhlak. Ya, jadi 3 hal ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Kalau akidah kan bahasanya mengenai apa? Akidah lebih kepada jiwa, lebih kepada keimanan. Ya. Kalau ibadah itu lebih kepada fisik, ya, lebih kepada fisik ibadah. Tapi kalau akhlak lebih kepada etika. Ya. Jadi ruhiyah itu akidah, kemudian ibadah itu adalah fisiknya, ya, yang tampak terlihat secara fisik. Dan yang kemudian yang ketiga adalah akhlak, ya, terkait dengan ada akhlak. Ya. Jadi 3 hal ini bisa dipisahkan. Tidak bisa orang hanya membahas akidah saja, tapi tidak membahas masalah fikih, tidak membahas masalah syariat. Ya. Tapi juga akidah itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan apa? Akhlakul karimah. Ya. Adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kata para ulama, poin yang ketiga, adab kita di dalam bersaudara, bersahabat karena Allah itu adalah cintailah saudara kita, cintailah keluarga kita lillahi ta'ala, karena ingin mengharapkan ridha dari Allah. Ya, jadi faktor yang paling utama, faktor yang paling nilai semata-mata menggapai ridha dari Allah. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Riwayatnya adalah Imam Muslim. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, barang siapa yang memiliki 3 hal itu, ia bisa merasakan halawatal iman, ya, manisnya iman kepada Allah. Jadi ada 3 poin kata Rasul, siapa saja yang mendapatkan 3 hal ini, dia bisa merasakan manisnya iman kepada Allah. Pertama kata beliau, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ia menjadikan Allah Ta'ala dan Rasulullah lebih diutamakan dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi haknya Allah, haknya Rasulullah di atas segala-galanya. Ini yang paling tinggi, hak Allah dan hak siapa? Rasulullah. Sampai-sampai para jamaah tidak sempurna doa kita, tidak diterima doa kita kalau tidak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya. Ada kisah di Masjid Nabawi, di masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki masuk masjid. Kemudian begitu masuk masjid langsung mengangkat kedua tangannya berdoa, Allahumma ighfirli, Allahumma warzuqni, Allahumma ighfirli, Allahumma warzuqni. Ditegur sama Nabi SAW, wahai si fulan, kalau kau berdoa, tolong berdoa diawali dulu dengan hamdalah. Awali dengan apa? Hamdalah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kan banyak kalimat hamdalah itu, boleh diawali dengan Al-Fatihah, boleh diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, atau misalnya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu juga boleh dibaca. Yang penting semua kalimat hamdalah dijadikan sebagai awal dan doa. Lalu setelah hamdalah, apa kata Rasul? Bacalah salawat. Bacalah salawat, karena setiap doa yang diiringi dengan salawat maka
Setelah bersalawat kata Nabi, i'tiraf bidzambi, akui dosa kesalahan kita sebagai manusia. Karena manusia tidak ada yang bersih. Manusia tidak ada yang luput dari apa Pak? Dari kesalahan kan? Siapa orang yang tidak luput dari kesalahan? Siapa yang bersih dari kesalahan? Pasti manusia punya kesalahan. Ilal anbiya, ya kecuali orang-orang maksud seperti para nabi, para rasul dijaga. Tapi selain anbiya tidak ada yang kita. Selain para nabi dan rasul berpuasa dan buat berkhilafah. Maka kita boleh membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semua kalimat yang menunjukkan kita ini berbuat zalim. Zalim kepada siapa? Bukan kepada orang lain, tapi zalim kepada diri sendiri. Ya. Mungkin kita pernah merendahkan orang lain, mungkin kita menganggap orang lain remeh, itu kezaliman kepada diri sendiri. Ya, maka itu harus kita akui sebagai manusia kita ini banyak salah. Ya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar diajarkan oleh Nabi SAW satu doa yang dibaca dalam salat, kata beliau, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa diajarkan Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, aku berbuat zalim kepada diriku sendiri, kezaliman yang banyak, zulman katsira. Jadi tak boleh manusia merasa bersih, manusia merasa tidak punya dosa, tidak punya kemaksiatan, tidak punya kekurangan. Ya, tiaraf itu sangat penting pada kita. Para nabi saja, mereka mengakui ada kekurangan, mereka mengakui ada kehilangan. Ya. Cuma bedanya kalau para nabi itu dijaga oleh Allah, ya, mereka dilindungi oleh Allah. Kalau kita tidak ada jaminan dijaga, ya. Tapi mereka mengakui bila ada kekhilafan, mungkin pernah terjadi dalam satu kekhilafan, diingatkan Rasul oleh Allah, ya. Kan Rasul telah ditegur oleh Allah Taala, ya. Ketika ada seorang buta datang kepada beliau dan beliau memalingkan wajahnya. Kira-kira orang buta kalau dipalingkan wajahnya kita cuek, tahu nggak? Tahu nggak? Ini ada orang buta, wajah kita masam, wajah kita nggak berkenan, wajah kita mungkin nggak suka sama dia, tahu nggak? Nggak tahu nama orang buta, ya. Tapi ditegur Rasulullah SAW, turunlah ayat Al-Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi Rasulullah SAW pernah berwajah masam, ya, bahkan memalingkan wajah beliau ketika datang seorang laki-laki yang buta. Siapa namanya? Abdullah bin Ummi Maktum. Ditegur oleh Allah Ta'ala. Karena menurut baginda Rasul, ini secara manusiawi mungkin menurut kita hal yang wajar, tapi ternyata Allah Ta'ala tegur beliau. Jadi waktu itu Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi. Di saat itu Rasul sedang berdialog dengan tokoh-tokoh Quraisy, berdialog dengan para pembesar suku supaya berharap mereka masuk Islam. Begitu datang sahabat buta ini, Rasul kurang berkenan gitu, karena datang pada waktu yang mungkin kurang pas. Rasul sudah berdialog dengan orang penting, ya. Tiba-tiba muncul siapa tadi Pak? Abdullah bin Ummi Maktum. Ditegur, ya. Allah Ta'ala itu baginda Rasulullah SAW. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Bukankah engkau tidak lebih tahu bahwasannya ini seorang buta ini, dia datang untuk membersihkan jiwanya, ingin mendapatkan ilmu dari Anda. Hanya dicuekan sedikit sama Rasulullah SAW, ditegur Rasulullah SAW oleh Allah Ta'ala. Suratnya di Al-Quran dari surat apa? Abasa. Nah, ketika beliau ditegur itu Pak, langsung berubah 180 derajat. Itu kalau para nabi dan rasul diingatkan oleh Allah, berubah langsung berapa Pak? 180 derajat. Kalau manusia yang biasa, bukan para nabi, sudah diingatkan berulang kali terkadang belum juga sadar, sudah dinasihatin berulang kali pun juga terkadang dan sadar. Ini bedanya para nabi dan hewan manusia Pak.
Nabi ditegur dan itu bukan dosa kan sebenarnya, cuma istihad beliau, anggapan beliau saja, menganggap kalau Abdullah bin Umi Maktum datang bukan pada waktu yang tepat. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jadi yang pertama adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah Ta'ala dan Rasulnya di atas segala-galanya, melebihi daripada yang lain. Yang kedua adalah orang bisa merasakan nasihat iman sabda Nabi SAW, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Dia mencintai seseorang tidak ada lain dan tidak bukan kecuali karena Allah. Dia mencintai karena Allah, dia memuliakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua, ya. Poin yang ketiga, wa ayyatara ayyauda fil kufri kama yuqalu fil nar. Dia enggan untuk berpaling dari agama, keluar daripada agama setelah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya, Pak? Dia tidak ingin murtad daripada Islam. Jadi setelah diberikan hidayah iman, diberikan hidayah Islam, dia jaga iman dan Islamnya, dan dia enggan untuk murtad daripada agama Allah. Karena yang namanya murtad ini kan sesuatu yang fenomenal sekarang. Ya, bahkan yang murtad bukan hanya faktor karena, kalau dulu kan orang murtad itu mungkin orang bilang karena superbi. Ya, right? Pernah kita dengar mungkin dulu istilah murtad itu karena superbi. Kalau sekarang yang murtad itu bukan hanya karena faktor kemiskinan, bukan hanya faktor karena ekonomi, tapi sebagian orang itu dijadikan sebagai sebuah lifestyle, ya. Sehingga orang yang mungkin boleh dikatakan alumni pesantren atau mungkin dia tahu agama, paham agama, bisa keluar dari Islam. Kalau dia tidak jaga iman dan Islam yang Allah Ta'ala berikan, ya. Apalagi di media sosial sekarang ini, ya harus kita lebih lebih selektif. Ya, terkadang pemurtadan itu terjadi secara bukan terang-terangan sih, tapi pemurtadan secara terselubung. Ya, mungkin bisa mempengaruhi anak-anak kita, mempengaruhi remaja-remaja kita yang mungkin mereka masih labil, ya. Nah, sehingga memang batasan akidah itu harus jelas gitu kan, Pak. Ya. Kalau Al-Quran mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtu wa la antum 'abiduna ma a'budu. Di ujung ayatnya, Pak, lakum dinukum. Jadi mestinya jadi prinsip bagi semua pemeluk agama, tidak boleh untuk mempengaruhi orang lain untuk masuk dalam agama. Kan ada jelas dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Ya, tidak boleh memaksakan seorang untuk memeluk satu agama. Ya. Sehingga Islam itu kan tersebar itu bukan karena paksaan, tapi tersebarnya karena apa? Akhlak, tersebarnya dengan kemuliaan. Ya. Ketika orang mencontohkan ini Islam, orang bisa mendapatkan hidayah. Dan tidak ada pemaksaan. Ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman kata Allah silakan, yang tidak mau beriman juga silakan. Allah tidak memaksakan. Ya. Fahadainahul najdain, kami berikan kepada manusia dua jalan. Tinggal pilihannya pada siapa, Pak? Pada kita semua, pada manusia. Mau pilih jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah atau jalan yang menyampaikan kepada kemurkaan Allah. Tinggal dua saja pilihan. Fahadainahul najdain, jalan keimanan dan jalan apa? Kekufuran. Itu tidak ada yang ketiga. Ya, fahadainahul najdain. Kemudian berikutnya adalah assalamu ala al-akh wa rabbus salami alaihi. Adab yang keempat kata para ulama, biasakan mengucapkan salam dan juga biasakan menjawab salam. Jadi membiasakan mengucapkan salam dan membiasakan untuk menjawab salam. Kalau mengucapkannya kata para ulama hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya hukumnya apa? Wajib.
didoain, ya. Orang kalau paham secara dalam makna assalamualaikum itu, masya Allah, dia akan sangat bersyukur ketika diucapkan kalimat assalamualaikum. Karena kalimat salam itu diambil langsung dari nama Allah. Salah satu nama Allah di Asmaul Husna apa? Apa salah satu nama Allah Ta'ala di Asmaul Husna? Assalam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Assalam itu nama Allah Ta'ala. Dan setiap kita selesai sholat biasa mengucapkan juga doa yang di dalamnya ada kalimat assalam. Apa doanya Pak di sholat? Allahumma antas salam, kemudian wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Ada yang lebih pendek lagi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di situ kita ucapkan Allahumma antas salam. Ketika jamaah haji, jamaah umrah memasuki Masjidil Haram dan pas akan memulai tawaf, seseorang tidak dibolehkan tawaf terlebih dahulu kecuali dia melihat Ka'bah. Jadi salah satu ajaran Nabi para jamaah ketika mau tawaf, sebelum tawaf dianjurkan menatap Ka'bah, melihat Ka'bah. Apa yang dibaca waktu melihat Ka'bah sama yang dibaca di dalam doa tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Boleh ditambah dengan ucapan Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa zid man syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu mimman hajjahu wa i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa birran. Ini doa ketika melihat Ka'bah. Baru setelah itu memulai tawaf. Dimulai tawaf dari Hajar Aswad dan berakhir di mana? Hajar Aswad. Ya. Dan di Mekah atau Madinah ada pintu namanya Babus Salam. Di Masjidil Haram ada Babus Salam. Di Masjid An-Nabawi juga ada namanya Babus Salam. Diambil dari nama Allah Ta'ala. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka karena itu mulia ucapan, dijawabnya lebih afdal, dijawabnya lebih panjang. Apa jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengucapkan hanya ucapan assalamualaikum, tapi yang menjawabnya lebih banyak jawabannya. Berarti orang yang mendoakan itu Pak dikasih balasan lebih banyak oleh Allah Ta'ala. Maka dijadikan satu kebiasaan kata para ulama, yaitu membiasakan mengucapkan kalimat salam atau assalamualaikum. Baik, ini berdasarkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Abu Dawud, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau berjumpa dengan saudaramu, maka tegurlah dia dengan pertama kali dengan kalimat assalamualaikum. Ini ucapan yang paling terbaik. Wa idza da'aka fa'ajibuhu. Apabila dia mengundang Anda dalam satu acara, satu hajat. Kalau kita di Indonesia itu sering menyebut hajat. Hajat itu apa hajat? Satu keperluan, satu acara. Ya. Wa iza da'aka, apabila engkau dipanggil, engkau diundang, fa'ajibuhu, maka penuhilah undangan saudara. Mungkin mengundang kita dalam acara syukuran, mengundang kita dalam acara khitan, mengundang kita dalam acara walimah, atau mungkin baru pindah rumah baru, ya. Kita diundang oleh saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, fa'ajibuhu, kata Rasul, tolong engkau
penuhi undangan tersebut. Wa idza stansahaka fansah lahu, apabila dia minta saran, minta nasihat, fansah lahu, berikan nasihat yang terbaik. Jadi apabila saudara kita kaum muslimin minta saran, minta petunjuk, berikanlah saran yang baik. Ya, kayaknya kan orang kan biasa punya pengalaman hidup berbeda-beda gitu banyak. Kayak contoh misalnya Pak, orang yang sudah pernah menantu, sudah punya mantu, mungkin punya pengalaman kalau buat acara, kalau mau nikah seperti apa. Mungkin ada jamaah yang lain mungkin baru menantuan, baru pertama kali punya mantu, mungkin dia bingung gimana caranya atau bagaimana susunan acara dan seterusnya. Kan biasa minta saran. Nah, ketika ada orang minta saran, minta petunjuk, kita berikan saran yang terbaik. Ini disebut dengan wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta saran, minta petunjuk, berikanlah saran yang baik. Ya. Wa idza arasa fa hamidallah fasyabbihu, kalau dia bersin dan dia ucapkan alhamdulillah, maka doakan saudara. Jadi di sini perlu diperhatikan hadisnya Pak. Orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau orang bersin aja, tapi dia tidak ucapkan alhamdulillah, kata para ulama, tidak ada kewajiban untuk didoakan. Yang didoakan itu adalah idza atisa fa hamidallah. Dia bersin dan dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Apa namanya berikutnya? Apa yang kita terangkan? Ya Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada Anda. Yang bersih mendoakan lagi. Apa doanya? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi Masya Allah indahnya syariat Allah Ta'ala itu pada jemaah saling mendoakan, saling memberikan kemuliaan satu dengan yang lainnya. Yang bersih ucapkan alhamdulillah, yang mendengarkan tadi ucapkan apa? Yarhamukallah. Yang bersih karena didoakan, dia doain balik lagi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah dan semoga Allah telah memperbaiki segala keadaan dan kondisi. Ini semua para jamaah hubungannya adalah hablum minan nas. Ini yang akan menyempurnakan daripada ibadah sholat kita, ibadah hablum minallah kita. Ini yang menyempurnakan ibadah haji kita. Ini yang menyempurnakan zakat kita. Ini yang menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita. Semua yang terkait hablum minan nas. Yang kaitannya dengan apa? Sesama manusia. Hablum minan nas. Dan ini semua bernilai kebaikan. Ya, jadi kebaikan itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya baca Quran, bukan hanya zikir, bukan hanya haji, tapi semua kebaikan-kebaikan yang ditunaikan termasuk kaitan yang hablum minan nas itu yuthabu ala fa'ilihi, diberikan pahala atas kebaikan tersebut. Ini yang disebut oleh para ulama ibadah ghairul mahdhah. Ibadah bukan ritual. Kan kalau sholat itu ibadah mahdhah, zakat ibadah mahdhah, puasa ibadah mahdhah, haji ibadah mahdhah. Tetapi menjawab orang yang bersih ketika dia ucapkan alhamdulillah atau mendoakannya, itu ibadah apa? Ghair mahdhah. Yang kaitannya adalah hablum minan. Dan Masya Allah kata para ulama, kalau kita baca sirah para ulama, salah satu cara Allah Ta'ala mewafatkan hamba itu husnul khatimah. Di antara asbab husnul khatimah kata para ulama, bila seseorang yang beriman itu di dalam hidupnya menjaga hubungan hablum minan nas, di masyarakatnya baik, bertetangganya baik, peduli dengan lingkungan, ada yang meninggal dia segera membantu, ya, ada orang yang bertaksiat dia hadirin taksiat, bagus hubungan hablum minan nas. Maka kata para ulama itu yang sering kali menjadi asbab yang orang itu mendapatkan husnul khatimah. Karena kenapa kata para ulama? Sana'ul mu'min du'a'un alaihi. Semakin banyak orang yang memuliakan dia, semakin banyak orang yang memuji kebaikannya, berarti semakin banyak doa-doa yang terbaik akan dikirim kepada orang tersebut. Sehingga banyak orang yang Masya Allah semasa hidupnya bagus hubungannya
meninggal dunia banyak yang mensolatkan tanpa diundang terkadang. Ya, begitu dia juga meninggal dunia, tergerak hati orang itu untuk apa namanya mensolatkannya. Dan ini mungkin salah satu fadilah ketika orang menjaga yang hubungannya bapak hablum minas. Baik, kemudian yang terakhir, wa idza mata fatba'hu, apabila dia meninggal dunia maka salatkan jenazahnya dan antarkan dia ke pemakaman. Jadi boleh pilih satu di antara dua. Kalau dia meninggal dunia saudara kita laksanakan salat jenazah. Kalau tidak, yaitu kita laksanakan juga adalah salat jenazah dan mengantarkan ke pemakaman. Mana yang lebih afdal kalau melakukan dua? Ya salat jenazah dan kita ikuti sampai proses pemakaman yang selesai. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini dari kitab Mencintai Karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah taala menghadirkan keberkahan, istiqomahan, dan mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah taala meraih husnul khatimah insyaallah. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.